Jackpotnya di sini, semua bukti mulai dari screenshot, foto, video mama berhubungan intim sama berbagai cowok, sampai backupan chat dari salah satu aplikasi dating ada semua. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga saya selalu, semoga baik-baik aja. Oke, hari ini kita akan dengerin curhatan. Temanya tentang file-file atau folder-folder. Aku juga belum dengerin. Jadi buat kalian yang mau curhat, kalian langsung aja cek di description box. Saranku lebih enak kalau kalian ngirimnya langsung voice. Ya, tapi karena ini dia ngirimnya teks, jadi udah diaudiokan sama timku, kita dengerin bareng-bareng. Oke? Hai Mbak Adela serta tim rekan kerjanya. Hai. Sebenarnya udah dari dulu lihat konten Mbak Adel tentang curhatan. Tapi baru kali ini mau cerita. Soalnya udah bingung dan gak tahu solusinya harus gimana lagi. Kenalin, nama aku. Sekarang umur 21, dari Yogyakarta. Sebenarnya bingung mau jelasin dari mana. Tapi tulisan ini aku buat sejelas mungkin supaya Mbak Adel paham. Syukur-syukur tahu solusi dan jalan keluarnya. Semua berawal dari ayah yang dulu main cewek. Entah sejak kapan, yang pasti aku tahu pas masih SMK kelas 1. Saat itu aku masih masa bodoh, nggak terlalu mikirin permasalahan tersebut. Tapi lambat laun tetap kepikiran. Gara-gara keuangan keluarga jadi nggak stabil karena ayah suka transfer ke cewek-cewek. Dan kadang ayah suka marah-marah di rumah, sampai pernah KDRT. Ketambahan mama yang suka nangis tengah malam. Singkat cerita, sekolahku jadi down. Aku mulai nggak niat dan akhirnya dikeluarin dari sekolah. Saat itu udah nggak tahu mau gimana lagi mbak. Untungnya ada teman yang bisa dibilang deket banget dari SMP. Saat itu dia bilang, "Nek kowe ora arep sekolah njut piye? Apa kowe gelem lulusan SMP? Njut kowe arep kerja apa? Apa ora isin kowe?" Oke, sejak saat itu aku coba ngulang daftar SMA. Gara-gara kepikiran yang diomongin temanku. Sejak saat itu temanku jadi tempat curhat, sekaligus tempat tukar pikiran tentang kejadian yang aku alami. Selama SMA 3 tahun pun, sering ayah pulang pagi, alasannya lembur. Tapi ternyata check-in sama cewek lain. Sering juga bayarin biaya kos si cewek, kadang bayarin biaya kuliah. Sampai pernah uang SPP ku nunggak 1 tahun gara-gara itu. Singkat cerita, aku udah gak kuat lagi, dan udah pusing gara-gara gak lolos SBMPTN. Malam itu kebetulan ayah gak pergi. Aku coba tanya pelan-pelan semua kejadian itu dan tanya alasannya kenapa sih ngelakuin itu. Tapi respon ayah seolah-olah gak terjadi apa-apa. Di situ akunya kepancing emosi. Ingat mama suka nangis tengah malam. Ketambahan adikku yang masih sekolah TK. Pecah tuh malam itu. Tetangga sampai pada keluar. Waktu itu akunya juga bingung mbak. Soalnya gak ada bukti konkret. Hanya sekedar curhatan dari mama. Dan ada beberapa teman yang sering lihat mobil ayah parkir di salah satu tempat hiburan malam di Jogja. Singkat cerita aku gak lolos SBMPTN dan didaftarin ayah ke salah satu universitas swasta di Jogja. Lambat laun kelakuan ayah mulai berubah. Diimbangin aku yang sering cekcok sama ayah. Singkat cerita lagi, aku mulai curiga ketika mama yang suka keluar pamitnya belanja lah, ketemu sama teman SMA atau apa itulah. Sejak mama sering keluar, udah gak pernah cerita tentang ayah. Nah anehnya lagi, mama jadi sering mainan HP. Kadang VC-an sama cowok sampai tengah malam. Masak pun udah jarang. Pernah tuh aku lagi siap-siap ada acara kampus. Kan kalau mau pakai parfum ke kamar mama dulu ya. HP-nya mama baru dicas dan kebetulan mama lagi main ke tetangga. Tiba-tiba ada notif dari cowok yang isinya chat hal-hal yang jorok. Nah di sini akunya mulai curiga. Ternyata dugaanku benar sekarang. Anehnya lagi, ayah tahu dan seolah-olah menutupi, bahkan mendukung perbuatan ini. Singkat cerita, HP ku pecah gara-gara kepancing emosinya lihat mama chattingan sampai tengah malam. Nah sejak saat itu, aku dipinjamin HP-nya ayah. Dengan syarat, jangan suka marah-marah lagi. Kebetulan memori di HP itu penuh, padahal aplikasinya cuma WA, IG, dan aplikasi Microsoft yang buat buka PDF. Di sini aku curiga, HP Samsung ada fitur folder aman kan? Nah, mulai tuh iseng-iseng cari file yang gak kepake di fitur itu. Jackpotnya di sini, semua bukti mulai dari screenshot, foto, video mama berhubungan intim sama berbagai cowok, sampai backupan chat dari salah satu aplikasi dating ada semua. Lemes bukan main mbak. Baru kali ini ngerasain kayak gini.
Parahnya lagi, mama udah pernah main mungkin lebih dari 5 kali sama cowok yang berbeda. Dari yang berondong sampai yang aki-aki. Jujur mbak, baru sampean sama temanku yang tahu kejadian ini. Sampai temanku nangis dengar cerita ini. Dia udah bingung mau kasih saran gimana lagi. Aku nggak tahu mau gimana lagi mbak. Dan ayah pun kalau dimintain waktu buat ngobrol berdua, pasti ada aja alasannya. Aku tahu perasaannya. Mungkin di saat ini kamu akan ngerasa kayak, mamaku kok kayak gitu toh, papaku kok juga kayak gitu toh. Mereka berdua sama aja. Papaku tahu mamaku kayak gitu kok nggak gimana-gimana, nggak ngasih tahu, tapi kok malah nutupin, kok malah biarin, kok mereka masih bareng aja, kenapa kok nggak cerai aja? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di otakmu. Pasti banyak banget pertanyaan yang menanyakan kenapa, kok bisa, kok gini, terus aku mesti gimana, kok hancur ya keluargaku, kok kayak gini ya. Ini aku inget banget, ini Bang Den tuh pernah ngomong ini ke aku lupa ini on cam apa enggak, tapi dia ngomong kalau, aku tahu banyak pertanyaanmu yang nggak kejawab, banyak pertanyaan di otakmu yang nggak mungkin kejawab. Betul, karena emang nggak ada jawabannya. Kayak waktu itu, kok bisa ya mamaku gini, kok papaku gini, kok semuanya di otakku tuh bertanya gitu. Mungkin di otakmu juga sama, isinya pertanyaan yang kok nggak ada jawabannya. Ya emang gitu, di sebuah keluarga kamu nggak akan pernah tahu gimana masa lalu orang tuamu, perjalanan apa yang udah mereka lalui. Mungkin yang kamu lihat sekarang kesalahan di mamamu dulu atau di salah satunya, tapi kamu nggak pernah tahu kalau sebenarnya mereka berdua juga udah pernah saling menyakiti gitu loh. Kamu nggak tahu, kita sebagai anak itu nggak pernah tahu gimana sejarahnya orang tua kita ketemu, gimana sejarah orang tua kita sebelum ada kita, gimana perjuangan mereka sampai di titik ini, alasan kenapa mereka benar-benar mempertahankan pernikahan ini. Padahal kalau menurut kacamata kita sebagai anak yang lihat orang tua kita dengan kelakuannya seperti itu, kenapa kok kalian nggak pisah aja? Atau kalian juga sama-sama melakukan hal yang nggak baik, kenapa nggak cerai aja gitu? Kita nggak pernah tahu alasan mereka, dan itu akan selalu terngiang-ngiang di kepala kita yang akhirnya secara nggak sadar itu membebani kita di kehidupan nyata gini loh. Kayak kita mau melangkah, mau kerja, mau punya pasangan, mau ngapa-ngapain tuh kayak keinget gitu secara nggak sadar tuh kita membawa setiap hari kesedihan yang nggak keluar. Dan kalau kesedihan itu kita nggak atasi sendiri, ya nggak akan ada yang bisa ngatasin, termasuk aku. Kalau kamu minta solusi dari aku, ya aku akan bilang biarin orang tuamu dengan masalahnya, itu masalah mereka. Tugasmu sekarang sebagai anak adalah meniti masa depanmu, dan kejadian orang tuamu ini tuh buatlah itu jadi pelajaran biar kamu nanti jadi orang tua nggak kayak mereka. Biar kamu nanti jadi orang tua tuh bisa melahirkan anak-anak yang tidak merasakan apa yang kamu rasain sekarang. Fokus aja ke karirmu, fokus untuk nyari uang, fokus untuk menata masa depanmu. Kalau kamu punya adik, ya fokus ngurusin adikmu. Kalau bisa adikmu nggak usah tahu. Karena menurutku obat paling mujarab dari masalah seperti ini yang sangat rumit adalah waktu. Jadi waktu yang cuman waktu yang bisa nyembuhin masalah-masalah kayak gini atau luka-luka seperti ini. Karena kalau mbok cari nggak akan pernah ada jawabannya. Biarin aja orang tuamu dengan masalah mereka. Kita nggak tahu apa alasan orang tua kita kenapa kok mempertahankan pernikahan mereka. Bahkan kalau kita tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua kita masih mempertahankan pernikahan, walaupun kalau kita lihat pernikahannya udah nggak baik-baik aja, malah justru kita makin down dengan alasan mereka. Kita nggak akan pernah tahu alasan yang sebenarnya, dan kalau menurutku sih aku nggak akan pernah mau tahu. Waktu dikasih jawaban sama Bang Den, akan ada pertanyaan-pertanyaan di otakmu tuh pasti banyak yang nggak kejawab ya, tapi emang waktu yang bisa nyembuhin itu. Mau nggak mau kamu harus nerima itu. Tapi aku salut buat kamu masih bertahan sampai sekarang, masih kuat dan harus tetap kuat. Semoga kamu bisa melanjutkan hidup dengan baik, bisa menata karirmu gitu ya. Karena mau nggak mau seburuk apapun itu, sebrengsek apapun itu, sebejat apapun kelakuannya, mereka berdua adalah orang tuamu, orang tua kandungmu. Kalau nggak ada mereka, kamu nggak akan ada di dunia ini juga. Kalau nggak karena struggle-nya mereka, kamu mungkin juga nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa hidup sampai sekarang, kamu nggak dikasih gizi yang baik gitu ya, sampai anggota tubuhmu masih utuh gitu loh, nggak cacat dan sebagainya macamnya. Kalau kamu nanya saran, ya aku akan menyarankan lanjutin hidupmu gitu. Kamu harus meniti karirmu harus bagus, karena nantinya orang tuamu pasti akan butuh kamu di kemudian hari. Dan mungkin dengan kamu punya karir yang bagus, hidupmu mapan, terus kamu bisa bantu keluarga, dari situ mungkin
komunikasi kamu sama orang tuamu tentang masalah ini bisa kebuka pelan-pelan. Itu sih, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua, dan kita harus tahu kalau setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing, punya rahasianya masing-masing, dan kamu harus tahu kalau keluarga yang sempurna di dunia ini tuh nggak ada. Walaupun kita melihat visual, wah keluarga ini sempurna banget, pasti menyimpan rahasia di dalamnya. Kita cek konten kali ini, see you next video. Bye!